Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini masih di pembahasan terkait ketiga LH atau keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kembali saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni tentang keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup. Setelah peserta didik sekalian membuka link yang telah kami bagikan, ya, untuk membuka ke halaman berikutnya tinggal klik pada slide pertama atau slide judul. Ya, di halaman kedua ini dijelaskan pengertian sehat, ya, atau mendeskripsikan kesehatan, yang mana pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Ini ada status kesehatan menurut BLAM tahun 81. Jadi lingkungan berupa lingkungan fisik, alami atau buatan, kimia, logam, berat, debu, biologik, dan sosial budaya. Pendidikan ini status kesehatan seseorang. Kemudian berkaitan dengan perilakunya itu meliputi sikap, kebiasaan, tingkah laku. Dan yang ketiga berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ada promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan yang merupakan faktor bawaan setiap manusia. Ini kita lewati saja. Ya, masuk di pengertian atau deskripsi terkait keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja. Ya, safety itu artinya keselamatan. Secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan, keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya atau dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini ada pengertian keselamatan kerja secara filosofis, yakni pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan manusia baik jasmani maupun rohani serta karya dan budayanya yang tertuju pada kesejahteraan manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya. Ini masih di pengertian keselamatan kerja. Juga pengertian keselamatan kerja menurut Ridley John yang dikutip oleh Bobby Scientology mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Ini pengertian masih di pengertian atau deskripsi tentang keselamatan kerja. Ini juga nantinya bisa dicatat terkait pengertian keselamatan kerja menurut Simanjuntak. Ini menurut Jackson. Kemudian menurut Mangkunegara. Ini menurut Mattis dan Jackson. Kemudian kita masuk di indikator faktor-faktor penyebab keselamatan kerja. Keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi 1.
penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya. 2. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 3. Pembuangan kotoran atau limbah yang tidak pada tempatnya. Ini berkaitan dengan keadaan tempat lingkungan kerja. Kemudian yang kedua berkaitan pemakaian peralatan kerja yang meliputi pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, penggunaan mesin dan alat elektronika tanpa pengaman yang baik, pengaturan penerangan. Ini terkait dengan pemakaian peralatan kerja. Ini tujuan dari keselamatan kerja, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini bisa dicatat. Kemudian dasar hukum keselamatan kerja. Ini gambar perlengkapan safety ya. Ini ada contoh di pembahasan yang lalu juga, di video yang saya kirim di channel YouTube blog teknik gambar bangunan juga sudah saya jelaskan terkait dengan contoh perlengkapan safety atau APD, alat pelindung diri. Ini masih pengertian kecelakaan kerja, faktor-faktor kecelakaan kerja, keluhan yang sering terjadi pada saat menggunakan komputer, K3 dalam menggunakan perangkat TIK, cara posisi duduk saat menggunakan komputer, cara menjaga kesehatan mata saat menggunakan komputer, menggunakan komputer dan teknologi komputer sesuai prosedur. Ini dasar hukum K3. Ya mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan K3 ini. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.